Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Hari ini kita boleh datang kepada Tuhan beribadah. Sekalipun kita masih tetap di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita telah memasuki minggu pertama di bulan pertama di tahun yang baru. Tahun 2021. Dan saat ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu jemaat sekalian, mengucapkan selamat tahun baru, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulaikan kebaktian kita pada saat ini. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian ini datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita masuk dalam kebaktian ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, yang tidak selamanya mudah, tetapi sungguh kita bersyukur Allah yang terus menyertai, menuntun, menopang kita untuk kita dapat menjalaninya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari lagu Terpujilah Nama Yesus. Oh
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai dan menolong kami di sepanjang tahun 2020 yang kami tahu Tuhan bukanlah tahun yang mudah untuk kami jalani. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kami. Tetapi kami sungguh bersyukur oleh karena tangan Tuhan yang tetap menuntun kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sehingga masa-masa yang sulit yang kami jalani, kami dapat tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang kami yakini ya Tuhan, Engkau bersama dengan kami yang akan terus menuntun, menolong dan menopang kami. Untuk itu kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam ibadah kami pada saat ini. Biar Engkau sendiri yang menolong kami. Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dan Engkau sendiri juga menolong kami untuk kami sungguh-sungguh datang. Memfokuskan seluruh pikiran hati kami kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut ini kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur nomor 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sampai sedemikian pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dalam menjalani kehidupan ini kita tahu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Terkadang langkah-langkah kita terseret, tertatih-tatih. Dan ketika kita akan menapaki langkah-langkah kehidupan ke depan, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Kepada siapa kita menyerahkan kehidupan? Lagu yang akan kita nyanyikan mengatakan beritahu Yesus. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan kita memuji Tuhan dengan lagu Beri Terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat.
berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan akan keperluan, kebutuhan hidup kami, jasmani dan rohani. Dan terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Apa yang kami bawa dan kumpulkan berasal dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Berkatilah agar dapat dipakai mendukung akan pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja Kalam Kudus di Medan ini maupun melalui tempat yang lain. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa menyerahkan setiap kami umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kami boleh melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami memohon ya Tuhan, biar kiranya Engkau tambahkan kepada kami iman percaya kepada Tuhan di dalam melangkah menjalani tahun ini Tuhan. Pengalaman kami menjalani tahun 2020 yang tidak mudah, itu akan membuat kami semakin terus mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan. Bapa di surga, kami rindu ya Bapa, biar kiranya Engkau yang terus tambahkan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami sedemikian. Tak kala kami sudah merayakan Natal, yang merupakan satu perwujudan cinta kasih Allah yang besar bagi dunia, bagi kami manusia berdosa. Kami tidak diizinkan untuk binasa, tetapi justru Allah sedemikian mengasihi kami sehingga datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah kasih-Mu yang besar ini menjadi ingat-ingatan bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan yang sekalipun tidak mudah, tetapi kami tahu Allah yang mengasihi kami itu tetap mendampingi dan menopang kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang di dalam pergumulan kehidupan yang terus dihadapi pada saat ini, yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan, kami rindu biar Engkau memberkati, menolong setiap saudara kami yang terbaring lemah di pembaringannya. Mereka yang terus berharap akan kasih karunia-Mu untuk penyembuhan yang mereka inginkan ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus berkarya. Kami rindu Tuhan, sekalipun secara fisik mereka itu sakit, tetapi biarlah iman mereka tetap dikuatkan untuk berharap kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan juga akan menyatakan apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan bagi kehidupan saudara-saudari kami saat ini. Sedemikian juga dengan keluarga yang mengurus dan mendampingi. Bukan sesuatu yang mudah ya Tuhan, khususnya untuk keluarga yang telah bertahun-tahun dalam kondisi sakit ya Bapa. Tapi biarlah sekali lagi anugerah kemurahan Tuhan akan terus menolong mereka. Di dalam mereka boleh menunjukkan kasih kepada anggota keluarga yang sakit. Dan berikanlah kekuatan bagi saudara-saudari kami ya Bapa. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk keluarga daripada jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada mungkin dalam pekerjaan penghasilan yang didapatkan tidak mencukupkan akan kebutuhan keluarga. Tuhan, kami memohon biar Engkau sendiri juga yang menolong umat-Mu untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga membuka jalan bagi mereka, memberikan akan berkat-berkat-Mu sehingga keluarga dari umat-Mu juga boleh tercukupkan di dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada
Kami rindukan Tuhan, biarlah setiap umat-Mu juga boleh sungguh-sungguh mengalami akan damai sejahtera yang daripadamu. Kalau Engkau dapati masih ada pergumulan-pergumulan di dalam kedamaian, kerukunan antara satu dengan yang lain, kiranya Engkau sendiri, Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, boleh mengingatkan dan boleh menolong kami untuk kami menghidupi seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu supaya kami tidak mementingkan akan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang. Sehingga itu juga yang menjadi bagian yang akan kami hidupi di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua terhadap pasangan satu dengan yang lain. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Sehingga damai sejahtera Kristus boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami terus juga berdoa menyerahkan gereja-Mu ini. Mohon Engkau sendiri juga yang memberkati Tuhan. Untuk pelayanan 1 tahun ke depan ini, biar kiranya Engkau juga yang memberkati para majelis, berikan kesehatan bagi kami, untuk kami boleh mengelola akan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga ya Tuhan, masing-masing kami yang sudah Engkau anugerahi juga kemampuan untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini, kami juga boleh melakukannya ya Bapa. Sedemikian juga dengan jemaat-Mu, biarlah kami boleh bersama-sama, boleh melayani, mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Sekolah Kristen Kalam Kudus kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau juga yang memeliharakan dan memberkatinya ya Tuhan. Penerimaan murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022, mohon Engkau juga yang turut campur tangan untuk boleh membawa murid-murid disekolahkan di sekolah Kalam Kudus untuk dididik mengenal akan Tuhan, dan mereka juga dididik menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau juga yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Saatnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pada saat ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, memampukan kami juga
boleh menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, mohon Engkau sendiri juga yang menopang dan menolong ya Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Pendengar dan pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia jika kita senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana rasanya jika kita berhadapan dengan orang yang hanya pandai berteori dan banyak bicara, tetapi tidak mau atau tidak bisa melakukan apa yang dipahaminya atau yang dibicarakannya. Misalkan, seorang ahli masak bertemu dengan seorang yang sangat pandai berteori di dalam memasak. Misalkan memasak kue. Dia bisa mengungkapkan bahwa kue ini
racikannya adalah ini, dan ini. Lalu kemudian setelah dia banyak menyampaikannya, orang yang bisa masak kue itu bertanya kepadanya, apakah kamu sudah pernah memasak kue tersebut? Lalu dia katakan, belum pernah. Kira-kira apa yang dirasakan atau yang kita rasakan? Tentu kita akan jengkel, kesal melihat orang itu. Atau mungkin ada seseorang supir yang begitu mahir dan sudah malang melintang di dalam membawa mobil menaklukkan medan yang sedemikian sulit. Tetapi kemudian ada seseorang di sampingnya yang ngoceh terus menceritakan atau berteori tentang bagaimana menaklukkan sebuah medan yang sangat berat, misalkan mau menanjak ke daerah Bromo. Tapi kemudian dia ditanya, apakah kamu bisa bawa mobil? Lalu dia katakan, saya tidak bisa bawa mobil. Apa yang kita akan lakukan? Respon kita adalah mungkin kita akan tepuk jidat. Karena kita tahu dia hanya bisa bercerita, berteori, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi juga mengajarkan bahwa firman Tuhan tidak sekedar didengar, tidak sekedar diketahui, tetapi bagaimana itu dilakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, jelas kita lihat di dalam ayat 19, di sana dikatakan bahwa jemaat diajak untuk cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kalau kita melihat di dalam apa yang diungkapkan tadi, kemudian kita mendapati bagaimana Yakobus mengingatkan pendengarnya untuk cepat mendengar tapi lambat dalam berkata-kata dan lambat untuk marah. Kalau pada waktu itu, zaman itu, firman Tuhan untuk mereka dapatkan, mereka lebih banyak menggunakan telinga untuk mendengar. Tidak seperti sekarang ini, kita bisa membaca, kita bisa mendengar. Tetapi pada zaman itu, firman Tuhan, khususnya kitab-kitab atau perkamen yang tulisan dari kitab Perjanjian Lama atau mungkin beberapa surat dari Perjanjian Baru, mereka harus mengandalkan telinga untuk mendengarkan apa yang dibaca. Nah, tetapi kita dapati Yakobus mengatakan cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat pula untuk marah. Apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat di dalam perikop ini memang tidak jelas. Tetapi kalau kita mempelajari perikop sebelumnya dan juga sesudahnya, kita akan melihat ada satu masalah terjadi di jemaat itu, yaitu bagaimana mereka di dalam menghadapi masalah, ada perselisihan, ada pertengkaran di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau kita melihat jemaat pembaca dari surat Yakobus ini, ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Secara ekonomi, ada sebagian komunitas jemaat yang tadinya miskin, kemudian berubah menjadi orang kaya. Atau sebaliknya, tadinya kaya berubah menjadi miskin. Demikian juga ada di jemaat itu, kehidupannya atau orang-orang tertentu dikuasai
dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan di dalam jemaat itu juga ada orang-orang yang iri hati dan merasa dengki satu dengan yang lain. Nah, semua ini menjadikan konflik yang mana mereka seringkali bertengkar ataupun mereka berselisih di dalam, bukan saja di rumah, tetapi saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 19 jelas Yakobus menasehati mereka untuk cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat pula untuk marah. Ayat 20 dikatakan karena amarah manusia tidak mengerjakan ataupun tidak menghasilkan kebenaran ataupun sesuatu yang baik di hadapan Allah. Sebaliknya yang akan dihasilkan adalah hal-hal yang merusak. Nah, kita dapati di dalam bagian ini jemaat diingatkan supaya mereka belajar tak kala firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka harus mengambil sikap untuk belajar mendengar. Nah, selanjutnya kita dapati tidak cukup sampai hanya mendengar. Mendengar untuk tahu, mendengar untuk mengerti. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi di ayat yang ke-21 dan ayat yang seterusnya dikatakan bahwa mereka harus melakukan. Ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mereka harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas kita dapati di dalam bagian ini bahwa ditegaskan, ditekankan bahwa seseorang itu bukan hanya cukup untuk tahu firman Tuhan. Setelah mendengar tahu firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu dilakukan, dihidupi di dalam kehidupan. Terkadang seringkali kita dapati firman Tuhan itu tidak berdampak di dalam kehidupan. Kenapa? Bukan karena tidak tahu, tetapi karena kadang-kadang ada hal-hal di dalam hati kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh ataupun terwujud, terlihat di dalam perilaku. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 jelas dikatakan, buanglah segala yang kotor, segala kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di dalam kita menjalani kehidupan, ketika kita sudah mendapatkan firman Tuhan, kita akan membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita. Untuk bagaimana kita juga bisa melakukan atau menghidupi kebenaran firman. Segala hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus kita buang dari kehidupan kita. Misalkan kalau ada kebencian, ketamakan, atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di hati, kita harus buang dari kehidupan kita agar di dalam kehidupan untuk menghidupi apa yang Tuhan inginkan kita dapat melakukannya.
Ayat 22 sampai 25 di sana dikatakan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah tahap-tahap yang harus dijalani oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan saja tidak cukup. Mendengar tetapi tidak melakukan, tidak ada gunanya, sia-sia. Ayat 23 jelas mengatakan bahwa ketika orang mendengar dan tidak melakukan seperti seorang bercermin. Pada waktu itu cermin tidak sejelas cermin pada masa sekarang ini. Mungkin kita bisa membayangkan itu belakang kaleng biskuit misalkan ketika kita pakai untuk bercermin, maka tidak akan jelas sekali. Tujuan orang bercermin adalah untuk melihat dirinya supaya dia bisa benahi. Tapi ketika orang kemudian bercermin hanya sepintas saja lalu pergi dan tidak dilakukan apa-apa, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, seperti itulah dikatakan orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, maka dia seperti orang yang bercermin tadi, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Tapi bukan berarti bahwa kalau begitu nggak usahlah kita mendengar firman. Kalau kita sebagai orang percaya, haruslah kita belajar untuk mendengar firman. Mendengar, tetapi tidak melakukannya. Dikatakan ia menipu dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia sering menegur atau mengecam orang Farisi dan para ahli Taurat. Sebabnya bukan karena tidak tahu akan firman Tuhan atau lupa bagian-bagian daripada firman Tuhan. Bukan. Mereka sangat tahu bahkan sangat hafal firman Tuhan dengan segala penjabarannya. Tetapi persoalannya adalah Yesus mengecam mereka karena mereka tidak melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan yang mereka sudah sangat-sangat hafal. Itu sebabnya Tuhan mengecam mereka. Mendengar dan menerima firman tidak cukup, tetapi harus disertai dengan melakukan di dalam kehidupan. Di dalam Matius 13, kita melihat tentang perumpamaan yang diberikan Yesus tentang penabur. Nah, di sana kita dapati ada 4 jenis tanah yang menjadi wadah benih itu jatuh. Tanah-tanah itu, jenis tanah itu menggambarkan hati manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah yang berbatu-batu. Dan ada tanah di antara semak duri. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Tanah yang berbatu-batu dan di tengah semak duri itu adalah menggambarkan mereka mendengar tetapi tidak melakukan. Dan pada akhirnya dicatat benih itu mati, sia-sia, nggak ada artinya. Tetapi tanah yang subur itulah dikatakan mendengar, menerima, melakukannya di dalam kehidupan.
Lukas 8 ayat 15b dijelaskan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik, mengeluarkan atau melakukan firman itu di dalam buah atau di dalam ketekunan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman yang dibaca atau didengarkan harus dilakukan di dalam kehidupan. Itu harus mempengaruhi kehidupan kita supaya dalam perjalanan hidup firman itu akan terwujud lewat perilaku perbuatan kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, di dalam ayat 26 dan 27 adalah nasihat tentang bagaimana firman itu mereka wujudkan di dalam perbuatan kehidupan mereka. Yang pertama adalah dikatakan ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu artinya apa? Ketika kita dalam menjalani kehidupan, ketika dikatakan bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan, maka kita akan menjaga akan kehidupan kita, khususnya lidah kita. Nah, dalam hal ini jelas dikatakan bahwa orang harus mengekang lidah di dalam apa yang dia perkatakan. Nah, banyak orang sebagai orang percaya, kadang-kadang mereka berpikir, ya tahu mereka tentang firman Tuhan, harus berkata benar, tidak boleh berdusta, harus berkata yang baik, yang membangun, tidak boleh ada cakap kotor. Tetapi seringkali apa yang mereka tahu yang menjadi bagian firman Tuhan tidak dilakukan. Seperti yang dikatakan dalam bagian ini, tidak mengekang lidah. Nah, seharusnya bagaimana firman Tuhan yang disampaikan, seharusnya itulah yang dilakukan di dalam kehidupan. Nah, hal yang berikutnya yang harus dilakukan sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dikatakan ayat yang ke-27, mengunjungi yatim piatu dan janda. Artinya menunjukkan kasih kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Masyarakat pada abad pertama belum mengenal jaminan sosial. Penyakit, peperangan seringkali merenggut nyawa seseorang, khususnya mereka sebagai kepala rumah tangga. Dapat dibayangkan anak-anak atau istri yang ditinggalkan. Mereka tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan sebagaimana seperti waktu kepala rumah tangga mereka masih ada. Dan bahkan seringkali kita dapati pada zaman itu, para janda dan anak yatim piatu seringkali haknya dirampas, hidup mereka dipersulit. Nah, dikatakan di dalam bagian ini, sebagai wujud mereka orang beribadah, menerapkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan untuk berbelas kasihan. Salah satunya bagaimana mereka peduli dengan orang-orang yang tidak berdaya, orang yang papa, dan orang yang tidak mempunyai andalan dalam kehidupan mereka kecuali Tuhan. Orang itu perlu dipedulikan atau diberi perhatian. Nah, berikutnya kita dapati lagi di dalam bagian ini dikatakan
bahwa orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya beribadah kepada Tuhan, dia harus menjaga dirinya dari dunia ini untuk tidak dicemari oleh dunia. Dunia di sini menunjukkan kepada masyarakat dengan segala konsep nilai dan praktek-praktek kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya mereka harus hidup sesuai dengan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita pelajari dari bagian ini? Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kemudian menceritakan tentang pengalamannya, khususnya di masa-masa pandemik ini. Dia mengatakan, wah, kita bersyukur pada masa-masa sekarang ini kita bisa mendapatkan kelimpahan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa memilih pengkhotbah ke pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita mendengar, setelah kita tahu akan kebenaran firman, kita perlu melakukannya. Sudahkah? Atau hanya sekedar tahu? Jelas dikatakan bahwa ketika kita mendengar firman, kita harus melakukannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, apa yang menggerakkan kita? Apa yang mendorong kita di dalam menjalani kehidupan seharusnya kebenaran firman Tuhan. Di dalam apa yang harus kita sikapi, di dalam tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, firman Tuhan yang akan mengarahkan kita. Contoh dalam satu hal, misalkan dalam perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Ketika sering kali terjadi pertengkaran di sana sini, satu dengan yang lain, saling menunjukkan kebenarannya, kebaikannya, bahwa dia yang punya hak. Tetapi kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menganggap orang lain lebih penting? Kita harus belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Bukan kita bertahan, aku paling benar. Aku yang paling baik. Sehingga kita sendiri yang terus mempertahankan apa yang menjadi hak dan pendapat kita. Sehingga pertengkaran yang terjadi terus meruncing. Sehingga tidak ada kedamaian di tengah rumah tangga. Tapi mari kita melihat kepada kebenaran firman. Contoh, ketika gembala Abraham dengan gembala Lot bertengkar memperebutkan tempat penggembalaan di tanah Kanaan. Apa kata Abraham? Tidak baik kita bertengkar. Kita saudara. Engkau dan saya, gembalamu dengan gembalaku. Mari kita cari solusi. Dan kita dapati bagaimana Abraham mengambil satu sikap mengalah. Untuk pada akhirnya mencari perdamaian dan perkenanan Tuhan. Sedemikian juga di dalam kehidupan kita. Misalkan di dalam apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi dalam tanda petik, kita tidak mendapatkan apresiasi di dalamnya. Seakan-akan atasan kita tidak melihat apa yang kita kerjakan.
mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga entah ada atau tidak ada apresiasi, tetapi kita tetap melakukannya karena kita mau melakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita terus belajar firman Tuhan, masih ada banyak lagi prinsip-prinsip kehidupan yang kita akan jalani, yang mana firman Tuhan mengajari kita untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah di masa pandemik ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan banyak kebenaran firman. Tapi seharusnya juga kita harus lebih banyak juga membaca firman Tuhan. Karena ini adalah bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebuah anugerah boleh diterjemahkan dalam bahasa yang kita mengerti. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan itu dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan hidup yang kita jalani, sekalipun tidak mudah, tapi ketika kita menjalani menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu perkenanan dari Tuhan yang sebenarnya itulah yang harus kita capai dalam kehidupan ini menjadi bagian yang kita akan dapatkan. Oleh sebab itu mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi, bertekun membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi yang terlebih penting adalah melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu sangat jelas menyatakan kepada kami untuk kami boleh belajar mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan lebih-lebih lagi firman Tuhan itu kami akan lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan ingin supaya kami jauhi, sebaliknya apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, kami lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami ingin memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembalikan kemuliaan bagi Tuhan, kita nyanyikan bersama. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini
menolong kita untuk menjalani hidup dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.